Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Muldiana. NIM-nya 2512 11 677. Dengan dosen pembimbing Dr. Estuno SPD MPD. Ini adalah ujian akhir semester 1 saya dengan mata kuliah statistik di Universitas Azkia Padang tahun 2026. Di sini saya akan mencoba melakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Selanjutnya, di mana uji normalitas di sini? Yang pertama yaitu uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya yang kedua, pada SPSS, uji normalitas bisa dilihat dengan dua cara, yaitu yang pertama Kolmogorov atau Smirnov, di mana umumnya digunakan untuk sampel berukuran besar, biasanya lebih dari 50 sampel. Yang B, Shapiro-Wilk. Umumnya uji ini lebih sering digunakan untuk sampel berukuran kecil, biasanya kurang dari 50 sampel. Yang selanjutnya itu yang C, data berdistribusi normal apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Selanjutnya ini adalah data hasil belajar IPA kelas 4A dan 4B pada SDN 02 Sasak Ranah Pasisih. Di sini saya menggunakan hasil belajarnya yang IPA. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas. Di mana uji normalitas ini datanya kita ambil dari yang pertama kita isi dulu pada namanya, yaitu name-nya itu adalah yang pertama kelas. Kita ketik di sini kelas. Ya, ini kelas. Selanjutnya nilai. Pada tipe tetap numerik, width-nya tetap 8, desimalnya kita bikin di sini 0 terlebih dahulu. Pada labelnya kita gunakan kelas 4. Sama juga kelas 4. Yang ini hasil belajarnya. Hasil belajar siswa tersebut. Yang flu-nya tetap kita gunakan kelas 1, kelas 4. 1, labelnya kelas 4A. Kita lanjut, kita simpan. Lanjut yang kedua, kita bikin sini 2, labelnya kelas 4B. Oke. Nah, kita lanjut OK-nya lagi. Setelah itu kita masuk ke data view. Di mana data view di sini kita ambil datanya berdasarkan dari Excel. Data yang sudah kita persiapkan tadi, hasil belajar siswa kelas 4 A dan B-nya. Lalu kita copy, kita pindahkan ke dalam SPSS-nya. Karena kita menggunakan 2 variabel, jadi di sini kita bikin dulu variabel 1 dulu. Berarti ini disebut dengan kelas 4A. Ini bisa jadi. Kita copy, paste. Udah, kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu kelas B-nya. Kita copy nilai kelas 4B, kita pindahkan ke SPSS-nya. SPSS kita paste. Di sini kita bikin 2. Kita copy sampai ke bawah. Oke, nah datanya sudah kita salin, maka kita akan melakukan uji normalitasnya lagi. Karena datanya sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu analis. Setelah analis, kita ambil deskriptif statistik. Setelah itu lalu ekspor. Nah, kita lakukan kalau kelas 4
hasil belajarnya kita pindahkan ke dependence. Yang kelasnya kita pindah ke factor list. Oke. Lanjut kita plot. Setelah plot kita centang normality-nya. Lanjut continue. Setelah itu pilih oke. Nah, di sini kita lihat hasil yang asal normalitas tadi, apakah dia sudah signifikan atau belum. Cara melihatnya di mana kalau signifikan itu nilainya lebih dari 0,05, itu disebut dengan signifikan. Nah, kita lihat hasilnya di sini terdapat signifikannya 0,561. Berarti artinya di sini sudah lebih dari 0,05, itu dia. Itu maka disebut dengan signifikan. Oke, kita lanjut lagi yaitu tentang uji homogenitas. Di mana uji homogenitas di sini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel homogenitas yaitu mempunyai varian yang sama atau tidak. Yang kedua itu uji homogenitas digunakan untuk mengetahui keadaan data awal kedua sampel, yaitu apakah kedua sampel tersebut memenuhi syarat untuk dapat dilakukan suatu penelitian. Yang ketiga itu uji ini dilakukan sebagai persyarat dalam analisis independen sampel T atau tes dan ANOVA. Yang keempat, uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Yang kelima, data distribusi homogen apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Oke, kita lakukan tutorial untuk mencoba uji homogenitas. Karena datanya masih data yang sama, kita gunakan. Sekarang kita lanjut aja lagi. Langkah selanjutnya itu uji homogenitas. Yang pertama kita masuk ke analis. Yang kedua lanjut ke compartment. Setelah itu ambil one way ANOVA. Setelah itu hasil belajar kita pindahkan ke dependence, sedangkan kelas kita masuk ke faktor. Selanjutnya kita ambil option. Setelah option kita centang homogeneity dan langsung continue. Setelah itu kita klik OK. Oke Bapak Ibu, kita tengok dulu apakah hasilnya signifikan atau tidak. Ini hasil belajarnya based on mean, yaitu hasil signifikannya 0,064. Berarti ini udah lebih ya Bapak Ibu ya. Dia kan kalau signifikannya kalau lebih dari 0,005 berarti dia disebut datanya signifikan. Kalau kecil dari 0,05 berarti itu belum signifikan. Ini sudah lebih 0,064. Jadi data kita termasuk data homogen. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga yaitu uji T. Di mana uji T ini adalah uji statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari satu atau dua kelompok data. Nah, kita coba melakukan uji T ini, di mana konsep dasar uji independen sampel T ini yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik normal dan homogen. Maka kita lanjut ke uji T. Lanjut yang pertama itu kita masuk lagi data dengan masih data yang sama, kita menggunakan masih kelas 4. Nah, lanjut analis. Yang selanjutnya yaitu compartments. Itu kita masuk ke independent sampel T. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut hasil belajar kita pindah ke tes variabel dan kelas kita pindah ke grouping variabel. Oke, ke option. Setelah option kita continue. Setelah continue kita ambil define group. Grupnya sudah tercantum grup 1 dan grup 2. Lanjut kita continue. Setelah itu kita lalu klik OK.
Maka inilah hasil uji T tadi. Kita sama-sama kita lihat di mana terdapat signifikannya di sini 0,593. Nah, sedangkan yang diminta tadi jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4A dengan 4B. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4A dengan 4B. Nah, di sini bisa kita lihat data yang kita uji tadi. Ini ya Bapak Ibu sudah terdapat 0,593, berarti lebih ya Bapak Ibu. Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Itu dia antara hasil belajar siswa kelas 4A dan kelas 4B. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke ujian keempat, yang dimana ujian keempat itu uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah bisa disebut dengan one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah atau faktor. Yang kedua, uji ANOVA merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Yang ketiga, uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok yang tidak berpasangan. Yang keempat, uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Yang kelima, skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Keenam, dalam uji ANOVA ada yang namanya uji lanjut, post hoc test. Uji lanjut tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan yang signifikan antar kelompok. Jadi kriteria pengujian one way ANOVA ini, dimana yang pertama nilai signifikan P atau value lebih kecil dari 0,05, ada perbedaan signifikan. Yang kedua, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, tidak ada perbedaan signifikan. Nah, sekarang kita melakukan tutorialnya untuk melakukan uji ANOVA satu arah. Oke, karena uji ANOVA ini menggunakan 3 kelas, maka kita gunakan kelas 4C lagi. Jadi kita menggunakan kelas A, kelas B, dan kelas C. Berarti karena dia 3 kelas, jadi kita tambah lagi flu-nya menjadi 3. Ini labelnya kelas 4C. ADD. Lanjut kita Oke, kita masuk ke data view. Selanjutnya kita ambil lagi data siswa tadi. Karena 4C-nya belum kita tambah, maka kita tambahkan lagi ke SPSS. Jadi kita ambil data dari Excel, kita pindahkan, lalu kita kopikan ke SPSS-nya. Lanjut kita bikin kelas 3, angka 3. Jadi kita copy sesuai sebanyak nilai tadi. Oke, kita paste. Kita lanjut lagi. Setelah data view-nya sudah, karena ini sudah 3 kelas, maka kita lakukan lagi analisnya. Lanjut, setelah analis kita ambil compare means. Lanjut kita lakukan ONEWY ANOVA. Hasil belajar kita pindahkan ke dependen, kelas kita pindahkan ke faktor. Lalu kita klik option. Setelah option kita ambil yang deskriptif, homogen, lalu kita continue. Selanjutnya oke. Baik Bapak Ibu, kita di sini bisa kita sama-sama kita lihat hasil dari uji ANOVA tadi. Nah, di mana uji tadi sama-sama kita ketahui di mana nilai signifikannya kalau kecil dari 0,5 ada perbedaan signifikan. Kalau besar dari 0,05 tidak ada perbedaan signifikan. Berarti ini disebut
tidak ada perbedaan signifikan. Oke, itulah untuk data yang 3 kelas tadi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja hasil presentasi atau tutorial ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah statistik. Semoga video ini atau rekaman ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.